Assalamualaikum, saya Suci Hujana, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 15. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Tengku Sulung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai pelaksana bidan. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis isu efektif kinerja individu berdasar tupoksi. Sebelum kita memasuki pembahasan, perlu kita ingat kembali tahapan dalam menganalisis isu efektivitas kinerja. Pertama adalah pra-analisis. Pemanfaatan model pentahelix untuk menganalisis isu di tempat kerja dapat disederhanakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam model pentahelix adalah menggunakan singkatan GABCM. Nah, kemudian kedua, langkahnya adalah menapis isu. Setelah memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh. Alat bantu yang digunakan bisa berupa APKL, yaitu singkatan dari aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan, atau dengan menggunakan USG, urgency, seriousness, growth. Ketiga, mendalami isu atau analisis menggunakan fishbone atau analisis SWOT. Selanjutnya, langkah keempat adalah alternatif penyelesaian dengan menggunakan tabel penyelesaian. Mari kita mulai analisisnya. Dalam menetapkan isu yang berkualitas, saya menggunakan alat bantu tapisan isu berupa USG. USG merupakan singkatan dari urgency, seriousness, and growth. Urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, beberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, beberapa besar atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, di sini saya memiliki tabel tentang analisis isu. Isu yang pertama adalah rendahnya pengetahuan ibu pos SC untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein pasca melahirkan seksio sesaria. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi bidan ruangan tentang rooming in pada ibu postpartum dan keluarga. Yang ketiga, rendahnya kunjungan antenatal care dengan pemanfaatan USG pada ibu hamil trimester pertama. Nah, dari ketiga isu ini kita tentukan skala prioritasnya dengan menggunakan USG. Didapatlah skala prioritasnya yang paling tinggi ada pada isu nomor 1, yaitu rendahnya pengetahuan ibu pos SC untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein pasca melahirkan seksio sesaria. Setelah melakukan penapisan, kita memasuki tahap analisis. Pertama adalah analisis fishbone. Analisis fishbone berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ini akan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram. Nah, isu yang didapatkan dari hasil tapisan tadi yaitu rendahnya pengetahuan ibu pos SC untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein pasca melahirkan seksio sesaria, kita analisis melalui fishbone dan terlihat serta teridentifikasi sebab sebuah isu tersebut bisa terjadi masalah dan akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Dalam hal ini, kerangka kategori yang saya ambil adalah manusia, material, sistem atau metode, dan lingkungan. Penyebab potensial dari kategori manusia adalah pengawasan bidan desa terhadap nutrisi ibu pos SC masih kurang, karena kebanyakan pengunjung dari rumah sakit yang saya bekerja adalah masyarakat ibu hamil, ibu bersalin yang berasal dari desa-desa di wilayah kerja Kecamatan Ruteh. Dari kategori material, kemungkinan ibu berpendapat bahwa makanan tinggi protein itu sulit didapat.
Kemudian lingkungan. Masih terdapat keluarga yang tidak mendukung atas pemenuhan nutrisi ibu. Dan selanjutnya sistem atau metode berupa masalah yang belum tersedianya leaflet atau panduan konsumsi makanan tinggi protein baik di poli maupun di ruangan kebidanan. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau kita sebut dengan strength dan peluang, yaitu opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Adapun analisis SWOT yang saya dapat adalah pertama strength ataupun kekuatan, yaitu pertama penjelasan langsung dari dokter spesialis tentang pentingnya makanan tinggi protein. Kedua, alternatif makanan yang kaya protein tinggi. Weakness. Pertama adalah ibu nifas kemungkinan masih tetap kurang mengerti mengenai nutrisi yang harus dipenuhi. Opportunity ataupun peluang, yaitu pertama menghemat lebih banyak waktu. Kedua, pemanfaatan pengawasan bidan desa terkait kesehatan nutrisi ibu pos SC. Dan terakhir adalah threat, yaitu satu, keluarga tidak mendapat informasi tentang nutrisi yang harusnya didapatkan oleh ibu pos SC. Kedua, kesibukan waktu bidan desa sehingga tidak dapat mengawasi nutrisi yang diperlukan pada ibu pos SC. Penyelesaian. Berikut ini adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang sudah kita peroleh tadi. Isu tersebut adalah rendahnya pengetahuan ibu pos SC untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein pasca melahirkan seksio cesaria. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman atas penjelasan yang disampaikan oleh dokter spesialis, kesulitan mendapatkan makanan tinggi protein, serta keluarga tidak mendukung pemberian nutrisi yang tinggi protein. Alternatif penyelesaian. Pertama, membuat leaflet dan lembar checklist pengawasan konsumsi makanan tinggi protein pada ibu hamil pos SC. Adapun tahapan setiap alternatifnya adalah 1. Mendesain pembuatan leaflet. Kedua, membuat lembar checklist pengawasan konsumsi makanan tinggi protein pada ibu hamil pos SC. Ketiga, kolaborasi dengan dokter spesialis langsung untuk isi dari lembar checklist dan leaflet. 4. Mengikutsertakan suami atau keluarga dalam memberikan penjelasan tentang nutrisi pada ibu pos SC. Kelima, leaflet dan lembar checklist diberikan pada ibu pos SC sebelum pulang ke rumah. Hasil yang diharapkan. Pertama, ibu pos SC dapat memahami dan mengulang membaca apa saja makanan tinggi protein yang harus dikonsumsi serta pengawasan kepatuhan konsumsi makanan tinggi protein dengan menggunakan lembar checklist. Kedua, tidak terdapat kasus infeksi luka bekas operasi. Adapun pihak yang terkait adalah dokter spesialis, bidan jaga, kepala seksi keperawatan, keluarga, serta pasien itu sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.